Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini setelah minggu kemarin kita melakukan kuis pertama, hari ini di minggu ini saya akan menjelaskan mengenai bab 4 ya, analisis rasio. Nah, pengertian rasio keuangan. Laporan keuangan melaporkan aktivitas yang sudah dilakukan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Aktivitas yang sudah dilakukan dituangkan dalam angka-angka, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Angka-angka yang ada dalam laporan keuangan menjadi kurang berarti jika hanya dilihat dari satu sisi saja. Jadi di sini maksudnya rasio keuangan itu adalah kita membandingkan laporan pada periode saat ini dengan periode lalu atau periode yang akan datang gitu ya. Kemudian, rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Kemudian, selain membagi satu angka dengan angka lainnya, membandingkan satu komponen dengan komponen yang lainnya dari periode 1 ke beberapa periode sesuai dengan keinginan perusahaan. Jadi seandainya perusahaan mau membandingkan laporan tahun 2018, 19, 20, jadi kita harus membandingkan ketiga periode tersebut atau ketiga tahun tersebut. Hasil rasio keuangan ini digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode, apakah mencapai target seperti yang ditetapkan atau tidak. Jadi di sini itu manfaatnya apa membandingkan rasio itu? Jadi kita tahu seandainya dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, otomatis kinerja manajemen atau kinerja perusahaan itu sudah baik gitu ya. Jadi kemampuan manajemen kemudian yang disatukan dengan memberdayakan sumber daya manusianya, berarti karyawan, kemudian sumber daya alamnya, bahannya itu bagus gitu. Tapi ketika dinilai membandingkan dari periode-periode tersebut mengalami penurunan, otomatis kinerja dari perusahaan itu tidak sesuai dengan harapan perusahaan. Jadi bagaimana agar sesuai? Berarti kita harus mengevaluasi hasil kinerja tadi. Kenapa kok dari tahun ke tahun atau setelah satu tahun periode tersebut mengalami penurunan, harus kita telaah dan kita analisis. Dalam prakteknya, analisis rasio keuangan suatu perusahaan dapat digolongkan menjadi beberapa. Pertama, rasio neraca, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari neraca. Rasio laporan laba rugi, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari laporan laba rugi. Rasio antar laporan, berarti campuran angka-angka dari dua sumber, baik dari neraca maupun laporan laba rugi. Kemudian bentuk-bentuk rasio keuangan. Untuk bentuk-bentuk rasio keuangan ini ada rasio likuiditas. Menurut Fred Batson itu dibagi menjadi rasio likuiditas, rasio lancar, rasio sangat lancar. Nanti saya jelaskan ya. Kemudian rasio solvabilitas, rasio activity, kemudian rasio profitabilitas. Juga profitabilitas nanti berhubungan dengan keuntungan. Rasio pertumbuhan, rasio penilaian. Kemudian menurut James Silverhorn itu ada rasio likuiditas, rasio pengungkit, rasio pencangkupan, rasio aktivitas, rasio profitabilitas. Menurut Gerald ada activity analysis, liquidity analysis, long-term debt, and solvency analysis, profitability analysis. Nah, langsung saja ya saya jelaskan. Oke, langsung ke rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Liquid itu berarti kan mampu dicairkan gitu ya. Jadi pencairan dananya itu harus lebih cepat. Berarti jangka pendek itu kan kurang dari 1 tahun. Fungsi lain rasio likuiditas adalah untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak perusahaan, luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. Jadi di sini itu selain fungsinya tadi itu adalah mengukur kemampuan perusahaan ketika memenuhi atau ketika membayar hutangnya yang jatuh tempo. Jadi rasio likuiditas itu kita mengetahui kemampuan perusahaan yang mampu membayar hutangnya dalam jangka pendek.
Atau dengan kata lain, rasio likuiditas merupakan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang tadi ya, jangka pendek yang jatuh tempo, atau mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai memenuhi kewajiban utang. Jadi sudah jelas ya. Jadi di sini itu rasio likuiditas itu adalah kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya atau kewajibannya dalam jangka pendek. Oke, di sini. Oke, di sini ada contoh neraca tahun 2005 dan tahun 2006. Oke, sudah ya. Ini ada K0, ini adalah miliknya Aktiva Lancar, aktiva tetapnya, total aktivanya 4.200.000. Ini dalam bentuk jutaan ya, anggap saja 4.200.000. Kemudian pada tahun 2006 itu 4 juta, berarti adanya mengalami penurunan 200 juta. Nanti kalian tinggal menganalisis yang mana mengalami penurunan dalam komponen-komponen milik Aktiva. Oke. Ini adalah laporan laba ruginya. Oke, sudah ya. Total penjualan, jadi kalau mau mencari laba kotor itu total penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Kalau mau mencari total laba bersihnya nanti tinggal menjumlahkan dari atas ke bawah gitu ya. Kemudian EBT ini earning before tax, laba sebelum pajak. Kemudian ini adalah pajak 20%, ini didapatkan dari 20% dikalikan EBT. Ini sudah diisi ya oleh, saya lupa kelas apa kemarin, jadi terima kasih sudah membantu gitu. Terdapat dua macam hasil penilaian terhadap pengukuran rasio ini. Yang pertama, apabila perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, dikatakan perusahaan tersebut liquid. Apabila tidak mampu memenuhi kewajibannya atau di perusahaan tersebut tidak mampu membayar atau memenuhi kewajibannya dan membayar hutang, maka disebut illiquid. Jadi kalau mampu membayar hutang itu liquid, kalau tidak mampu itu illiquid. Contohnya adalah di sini perusahaan memiliki utang jatuh tempo senilai 1 juta, sementara Aktiva Lancar yang dimiliki perusahaan 1.200.000. Otomatis ini dikatakan liquid karena utangnya lebih kecil dibandingkan dengan Aktiva Lancarnya atau kasnya gitu ya. Tetapi kalau Aktiva Lancarnya itu hanya 8 juta, sedangkan ini tadi utangnya 1 juta, otomatis perusahaan dikatakan illiquid. Rasio leverage atau leverage ratio. Dalam mendanai usahanya, perusahaan memiliki beberapa sumber dana. Sumber dana yang diperoleh adalah pinjaman atau modal sendiri. Dalam hal ini, leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, besarnya jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. Jadi untuk rasio leverage ini adalah kegunaannya perusahaan tahu dengan utang tadi itu apakah dananya didapatkan dari pinjaman atau modal sendiri. Modal sendiri itu berarti miliknya perusahaan. Seandainya tadi ya, ini nih, contohnya yang ini tadi. Tadi kan ini aja yang illiquid, berarti kan perusahaan tidak mampu nih. Padahal hutangnya 1 juta, tetapi perusahaan hanya punya dana 800.000. Otomatis di sini kalau kita menggunakan rasio leverage itu berarti perusahaan itu harus pinjam keluar perusahaan untuk membayar hutangnya ini tadi. Tetapi kalau mampu membayar sendiri berarti ini tadi 1.200.000 ini adalah modal sendiri milik perusahaan karena dia mampu membayar hutangnya. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Jadi di sini rasio aktivitas itu kemampuan perusahaan atau kemampuan dana perusahaan dalam melakukan aktivitasnya dalam membuat sumber dayanya tadi. Contohnya ada penjualan, sediaan, penagihan piutang, and so on gitu ya. Rasio profitabilitas
menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Nah, pada profitabilitas atau rasio rentabilitas dibagi menjadi dua, yaitu laba usaha dengan seluruh modal sendiri atau asing, rentabilitas usaha sendiri dengan membandingkan laba yang disediakan untuk pemilik dengan modal sendiri. Kemudian rasio pertumbuhan, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usaha. Jadi, dalam rasio pertumbuhan ini yang dianalisis adalah pertumbuhan penjualannya, laba bersih, pendapatan per saham, dan dividen per saham. Jadi kalau pertumbuhan penjualannya itu positif, otomatis di sini perekonomian perusahaan tersebut juga akan bagus. Pendapatan per saham, jadi kalau ada keuntungan tadi, otomatis kalau pertumbuhan penjualannya positif atau keuntungannya itu banyak, otomatis pendapatan per sahamnya kan juga banyak. Dan dividen itu adalah keuntungan dalam mendapatkan laba saham. Rasio penilaian yaitu rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi. Kemudian, perbandingan rasio keuangan. Data pembanding untuk rasio keuangan mutlak ada sehingga dapat dilakukan perhitungan terhadap rasio yang dipilih. Dengan adanya data pembanding, kita dapat melihat perbedaan angka-angka yang ditonjolkan. Apakah mengalami peningkatan atau penurunan periode sebelumnya. Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa rasio keuangan itu membandingkan keuntungan atau kerugian dari periode satu dengan periode lainnya. Jadi kita bisa melihat adanya kenaikan atau penurunan. Kalau kenaikan itu kenaikannya di komponen apa saja yang bisa kita pertahankan. Kalau adanya penurunan berarti kita lihat penurunannya di komponen mana saja biar kita bisa mengadakan evaluasi atau pembetulan. Oke. Next ke bagian keterbatasan. Keterbatasan rasio keuangan. Nah, di sini langsung saja menurut Fred Watson itu menyebutkan kelemahan rasio keuangan. Yang pertama, data keuangan disusun dari data akuntansi. Tadi metode penyusutan yang berbeda untuk menentukan nilai penyusutan. Kemudian adanya manipulasi data. Kemudian perlakuan pengeluaran untuk biaya-biaya antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang berbeda. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis laporan keuangan adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama analisis dan perhitungan harus dilakukan secara cermat dan akurat. Kemudian kalau terjadi perbedaan, sebaiknya direkonsiliasi terlebih dahulu. Rekonsiliasi itu adalah pemulihan dari data. Jadi kita harus membandingkan data yang ada, data perusahaan dengan data yang lainnya. Kemudian hubungan antar berbagai rasio. Nah, hubungan antar berbagai rasio itu sebagai contoh adalah hubungan antara rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri. Hubungan antara rasio uang dengan rentabilitas modal sendiri. Next, kondisi keuangan. Oke, kondisi keuangan contohnya menurut James Ogill kondisi keuangan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Di sini ada contohnya. Sebagai contoh neraca PT Maras yang sudah dimasukkan dalam persentase. Aktiva lancar 82%, tetap 13%, lainnya 5%. Kewajiban lancarnya 20%, kewajiban jangka panjangnya 22%, ekuitasnya 58%. Oke, cukup sekian ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan di grup Telegram saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.